Meminta maaf jika merasa bersalah, jadikan dirimu hamba untuknya. Manusia memang tempatnya salah, maka hukum adalah penuntunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuridis yang adil lagi terpelajar. Perkenalkan, saya Nabila Kairunisa Putri Putri sebagai pembicara pertama dari tim Al-Nur Ishak dengan standing position pro dengan tegas dan lugas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan pernikahan beda agama. Pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023, pernikahan merupakan hal yang penting untuk meneruskan generasi selanjutnya. Namun tidak semua orang di Indonesia memiliki pemikiran untuk melanjutkan hidupnya dengan menikah. Mungkin karena banyaknya kasus kegagalan dalam rumah tangga membuat masyarakat malas untuk menjalin tali pernikahan. Pernikahan beda agama menjadi salah satu perdebatan yang banyak terjadi di negara ini, bahkan banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Sebagaimana telah dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974, perkawinan penilaian terhadap Undang-Undang Perkawinan menunjukkan ketidakpastian untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan legalitas pernikahan beda agama. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuridis yang adil lagi terpelajar, Mahkamah Agung Indonesia melarang pencatatan pernikahan beda agama melalui Surat Edaran nomor 2 tahun 2023 yang ditekan pada 17 Juli 2023. Larangan ini bertujuan untuk memastikan kesatuan penerapan hukum, menekankan bahwa perkawinan sah harus sesuai dengan hukum masing-masing agama. Jika seandainya pernikahan ini banyak terjadi, akan berdampak negatif pada kerabat mereka atau bahkan anak cucu mereka. Contohnya adalah perdebatan pola dalam pengasuhan anak. Jika adanya kesepakatan dan kepemahaman dalam mendidik anak, anak akan bingung untuk menentukan pilihan agamanya saat besar nanti, dan anak menjadi yang sangat dirugikan dalam hal ini. Dalam kejadian seperti ini, peringatan keras bagi kita agar memikirkan kembali dampak yang akan terjadi jika pernikahan beda agama ini terus terjadi. Bagaimana nasib anak-anak ke depannya? Harus kita utamakan, serta memikirkan dampak ke depannya bagi keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Jika semakin banyak perbedaan yang akan selalu dipermasalahkan, maka pernikahan ini akan semakin hancur. Menikah adalah mempersatukan dua keluarga yang berbeda, dan menyatukan setiap ego keluarga adalah hal yang tidak mudah. Jika dari agama saja berbeda, akan berakibat ketegangan ego yang semakin meneradang, dan semua permasalahan rumah tangga akan semakin rumit. Sekian, terima kasih. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roman Muhammad Rafa sebagai pembicara kedua di tim Al-Nur Ishak. Sangat setuju atas apa yang disampaikan oleh pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuridis yang adil lagi bijaksana, perkawinan beda agama banyak memunculkan persoalan kompleks karena masing-masing agama mempunyai aturan dan cara yang berbeda yang bisa mempengaruhi jalannya pernikahan nanti. Mengenai larangan pernikahan beda agama sudah tertera jelas dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dalam rumusan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dewan Juri yang terhormat, dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 /Munas 7 MUI 8 2005 tanggal 28 Juli 2005 dan kompilasi hukum Islam pasal 40C dan pasal 44 juga menetapkan bahwa perkawinan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dikuatkan dengan pasal 171 huruf C Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam mengatakan, akibat hukum menikah beda agama antara suami istri dan anaknya tidak bisa saling mewarisi karena beda agama dan tentunya berbeda nasabnya. Tidak sampai di situ, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 PUU 12 2014 adalah Majelis Hukum menolak judicial review pasal 2 ayat 1. Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuridis yang adil lagi bijaksana, solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama. Untuk itu, pernikahan dapat dilakukan
sesuai agama yang sudah disatukan dalam keyakinan yang sama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Pandangan itu disampaikan Khairunnas selaku ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan dan larangan menikah oleh agamanya. Lebih lanjut, Dewan Juri Khairunnas dalam teorinya mengatakan dampak dari pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif psikologis. Keyakinan agama merupakan hak individu sebagai warga negara yang hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya, termasuk mengubah keyakinan. Menurutnya, pemaksaan pindah agama karena hubungan pernikahan sebenarnya dapat melukai psikologis seseorang yang cenderung emosional sesaat. Demi mengurangi dampak negatif akibat pernikahan beda agama, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi hakim untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama. Dikeluarkannya surat edaran tersebut menjadi suatu senjata yang mendukung adanya penolakan aturan perkawinan beda agama. Sampai dengan akhir argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, serta insan yuridis yang adil lagi bijaksana, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sekian, terima kasih. Werner Chess Profile menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan melakukan hal apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta para yuridis yang bijaksana, perkenalkan, saya Ersa Balki Manurung sebagai pembicara ketiga dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif dengan standing procession pro yang secara lugas, tegas, dan jelas menyatakan bahwa saya setuju dengan tema perdebatan kita pada kali ini tentang larangan pernikahan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menegaskan bahwasanya kami setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan pernikahan beda agama, sebagaimana yang telah dijelaskan secara apik oleh pembicara pertama dan kedua kami. Dalam pasal 2 ayat 1 tahun 1974 yang berbunyi pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam prinsip ini digunakan untuk sebagai landasan petunjuk kepada hakim untuk menolak pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan, karena pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang kami kumpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas dan lugas bahwasanya larangan pernikahan beda agama tersebut. Dan perlu disadari, setiap agama-agama yang diakui di Indonesia dalam ajaran agama tersebut yang melarang yang namanya pernikahan berbeda agama dan keyakinan. Aturan ini tidak ada diatur sama sekali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama.
Akan tetapi, sebagian ahli hukum ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat 1 tahun 1974 tersebut secara empiris melarang perkawinan beda agama. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, pada tahun 2023, setidaknya ada sekitar 89 pasangan yang menikah dengan latar belakang berbeda agama. Dan jika dihitung, mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2022, ada sekitar 1.566 pasangan yang menikah dengan latar belakang berbeda agama. Dewan juri yang terhormat, kesimpulannya, SEMA nomor 2 tahun 2023 ini sebagai petunjuk untuk hakim dalam menolak pencatatan pernikahan beda agama. Karena perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinannya, serta SEMA tersebut dikeluarkan pasca maraknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Akibat adanya penetapan hukum dari hakim yang mengabulkan pencatatan permohonan perkawinan beda agama secara normatif, SEMA tersebut dapat memberikan kepastian dan keseragaman hukum antar pengadilan. Karena SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sekian dan terima kasih. Oke, saya akan menarik kesimpulan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuridis yang adil lagi terpelajar, izinkan kami untuk menyampaikan argumentasi kesimpulan kami. Sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan pernikahan beda agama pada tahun-tahun selanjutnya, Mahkamah Agung Indonesia melarang pencatatan pernikahan beda agama melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang ditekan pada 17 Juli 2023. Pernikahan beda agama akan memicu ketidaknyamanan dalam menentukan bagaimana anak-anak akan dibesarkan dan agama apa yang akan dianut, serta ketegangan dalam menangkan ego masing-masing semakin membuat kacau keharmonisan rumah tangga. Sampai dengan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.